Halo Sobat Piksi, selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Manggar. Di sini kita bakal ngobrol seru tentang semua hal menarik dari dunia pendidikan, cerita inspiratif, sampai update berita terbaru. Jadi, duduk santai, siapkan cemilan, dan mari kita eksplorasi bareng. Find the joy and enjoy. Di episode pertama ini, kita kedatangan tamu spesial, yaitu seorang kepala SMK Negeri 1 Manggar. Siapa dia? Bapak Trido Hendro Sasongko, Sarjana Teknik. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Gimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak, ngomong-ngomong, izin ya Pak, saya ini kan baru kelas 10 ya Pak. Nah, istilahnya baru masuk ke keluarga SMK Negeri 1 Manggar ini. Nah, kemarin pas saya MPLS tuh Pak, ada denger lagu Mars SMK ya? Itu yang diciptakan Bapak ya Pak? Ya. Ya, jadi memang ketika Bapak ditugaskan di SMK Manggar, memang karena Bapak ini hobi bernyanyi, ya. Jadi dan setiap orang kalau ditugaskan di satu tempat, apalagi menjadi kepala sekolah, pasti ada visi misi ya. Jadi salah satu cara saya untuk implementasikan visi saya di suatu sekolah itu lewat lagu. Nah, itu ceritanya. Jadi lagu Mars SMK Negeri 1 Manggar, kayaknya ketik sajalah di YouTube itu SMK Mars SMK Negeri 1 Manggar, pasti keluar lagunya. Oh iya, baik. Wah, keren banget sih Pak. Nah, ini kan podcast pertama kita ya Pak. Episode pertama kita. Nah, setelah Bapak ke podcast kita itu gimana ya Pak kesannya gitu? Setelah melihat podcast kita. Ya, inilah yang Bapak tunggu-tunggu sebenarnya ya. Artinya SMK itu memang harus beradaptasi dengan cepat ya. Jadi makanya filosofi Pak Hendro sih adalah anak SMK itu harus pintar, ya, harus sukses, dan harus berkah. Itu filosofinya. Ya. Jadi ini salah satu inovasi dan kreativitas. Artinya juga bahwa SMK Manggar mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan tertinggal. Ya, salah satunya di bidang digital ya podcast seperti inilah. Ini langkah yang saya beri apresiasi ya untuk jurusan DKV ini ya. Kita punya jurusan DKV, silakanlah lakukan inovasi, kreativitas ya. Mudah-mudahan ini baru pertama, mudah-mudahan semakin banyak akan melihat podcast kita ke depannya. Kreativitas anak-anak kita, inovasi yang kita lakukan, program-program kerja kita ke depannya bisa dilihat di masyarakat umum, sehingga branding sekolah kita makin baik. Baik. Nah, Bapak ini kan seorang pemimpin ya Pak, bisa sukses sekarang. Nah, pastinya tuh ada perjalanan karir Bapak sehingga menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Manggar ini, itu apa saja Pak tantangannya? Ya, kalau bicara karir ya, ini bisa panjang sebenarnya ya, karena tak terasa Pak Hendro sudah menjadi guru atau tenaga pendidikan ya, itu 18 tahun ya, perjalanan yang panjang ya. Ya, pertama kali sih tahun 2005 ya, 2005 sampai 2007
Waktu itu Pak Hendro diterima sebagai guru bantu, ya, ditempatkan di STM Stania. Nah, jadi 2 tahun saya di sana, ya. Tantangannya sebagai guru di sana ya sangat berat, ya, karena Pak Hendro itu bukan sarjana pendidikan. Kita sarjana teknik elektro. Jadi sebenarnya bagaimana mengajar yang baik itu belum ada, ya, karena waktu itu memang Presiden Megawati bahasanya kekurangan guru, ya, untuk mengajar di SMK. Jadi waktu itu ada kebijakan dari Presiden dibutuhkan sarjana yang mau menjadi guru. Nah, jadi waktu itu kita lolos, dan tapi untuk menjadi guru rupanya harus ngambil akta mengajar. Akta mengajar tuh ibaratnya untuk menjadi guru profesional tuh ada syarat-syaratnya secara formal, kita ngikut akta mengajar waktu itu. Jadi waktu di STM Stania sambil mengajar di sana sambil ngambil akta mengajar, ya, supaya nanti dapat SIM sehingga mungkin nanti ada pengangkatan PNS bisa diangkat. Jadi mengajar sambil kuliah selama 2 tahun di UT, Universitas Terbuka. Nah, itu tantangan waktu pertama kali. Jadi mengajar di sana dengan siswa-siswa yang unik di Stania, kita sama-sama siswanya unik-unik, ya, itulah, ya. Kebanyakan waktu di Stania, kebanyakan siswanya tuh senang dengan praktek tapi tidak suka dengan pelajaran teori. Ya, sama mungkin di sini juga ada juga. Nah, itu yang tantangannya. Tapi kita sebagai guru, ya, memang harus sabar, ya, ngadapin anak-anak kita tuh, teman-teman Anda tuh yang unik-unik gitu, ya. Nah, harus sabar, ya, pendekatannya bagaimana. Kemudian di 2 tahun di Stania, kemudian waktu itu sebenarnya Stania itu bupatinya itu Ahok masih Ahok. Ya, tahu. Ya, jadi waktu itu sebenarnya kalau misalnya Stania kemarin dinegerikan, ya. SMK Negeri 1 Manggar tidak ada. Gitu. Tapi waktu itu Stania tidak, yayasannya keberatan. Usulan dari Ahok waktu sebagai bupati, mereka kayak keberatan. Akhirnya Ahok mendirikan SMK Manggar. Nah, setelah 2007 berdiri, Pak Hendro ada beberapa guru bantu dipindahkan ke sini, termasuk Pak Edi, Pak Alpanis, ya, itu rombongan Bu Supri, Bu Supri. Ya, nah itu. Nah, di sini kemudian diangkatlah sebagai CPNS, ya. Kemudian 2 tahun jadi guru di sini. Nah, disinilah Pak Hendro jadi wali kelas. Jadi waktu di Stania masih jadi guru biasa, jadi wali kelasnya di SMA Negeri 1 Manggar, jadi wali kelas. Wah, tantangan jadi wali kelas ya memang lebih berat lagi. Kalau kemarin di Stania hanya guru, Pak Hendro di SMK Manggar jadi wali kelas. Ya, jadi wali kelas kan seperti apa, ya, pendekatan kita kepada harus mengatur anak 30, ya, 36, pendekatan kita kepada anak-anak seperti anak dengan orang tua, ya. Tantangannya jelas berbeda. Pendekatannya mulain individu, kita mulain mengenal satu dengan yang lain, masalah anak-anak, ya, seperti guru BK juga. Kita juga harus tahu permasalahan anak-anak, bagaimana merangkul anak-anak dalam satu kelas itu kita sebagai orang tuanya. Itu saya alami di sini sebagai wali kelas. Kemudian berdirilah SMK Kampit. Nah, kemudian Pak Hendro dipindahkan ke sana. Mungkin karena Pak Hendro jadi wali kelas bagus, mungkin, ya. Ini pandangan kepala sekolahnya. Rajin datang pagi. Akhirnya Pak Hendro dipindahkan ke Kampit, dipromosikan menjadi wakil kurikulum. Kalau di sini kan Pak Eko, ya, jadi wakil kurikulum di sana sekitar 7 tahun, cukup lama juga, ya, dari 2000 sampai 2015, ya. Ya, kemudian 7 tahun kemudian pemerintah BLT mendirikan SMK Renggiang.
Ya, kemudian ya kembali lagi mungkin karena Pak Hendro rajin datang pagi aja ya, nyalami siswa yang saya lakukan. Ya dipromosikan lagi menjadi kepala sekolah di Simpang Ringgian. 4 tahun di sana. 4 tahun ya. Kemudian setelah 4 tahun di sana, nilai UN-nya peringkat kedua waktu itu. Ya. Peringkat pertama itu SMK Manggar waktu itu. Nilai UN tertinggi di Babel, SMK Manggar peringkat 1. Nah, SMK Ringgiang itu peringkat 2. Ya, padahal SMK baru tapi mampu peringkat 2. Dari 8 SMK. Akibatnya Pak Hendro dipanggil ke provinsi untuk asesmen, untuk ikut tes. Akhirnya lolos, ditempatkan di SMK Manggar. Itu ceritanya karirnya ya. Jadi sampai sekarang sudah masuk tahun ke-5 ya, periode kedua. Mungkin itu panjang perjalanan. Baik, ya. Pak. Ya, luar biasa banget sih, Pak. Banyak orang yang nggak tahu ya cerita ini. Iya. Akhirnya tahu semua. Itu saya juga baru tahu, Pak. Baru tahu. Ya. Banyak yang tidak tahu. Iya. Oke. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para siswa termotivasi ya. Ingat, kalau ingin menjadi pemimpin, disiplin, rajin datang pagi. Iya, baik. Promosi akan datang dari atasan ya. Iya. Nah, Bapak ini kan udah bertahun-tahun di SMK yang ada di Belitung ini. Ya, 18 tahun. Ya. Itu pencapaian Bapak yang berkesan selama mengajar itu apa, Pak? Dan bagaimana momen itu mempengaruhi cara Bapak memimpin sekolah saat ini? Ya, memang manusia itu hidup berdasarkan pengalaman. Iya. Ya. Pak Hendro pun menjadi kepala sekolah, sebelum jadi kepala sekolah jadi guru. Ya, waktu jadi guru prosesnya enggak langsung jadi wakil. Nah, tadi saya lihat prosesnya. Dari guru terus menjadi wali kelas. Habis menjadi wali kelas menjadi wakil. Setelah menjadi wakil baru kepala sekolah. Jelas tantangannya banyak dan pengalamannya pasti sangat banyak ya. Jadi selama waktu jadi guru ya, yang saya bilang tadi ya, kita akan bersentuhan lagi, kita bukan dengan kertas ya, dengan manusia. Jadi pendekatan kita waktu dengan guru itu bagaimana ya, pendekatan kita individu dengan mereka ya, apa yang menjadi masalah dari siswa. Waktu jadi wali kelas juga kita harus dekat dengan wali kelas ya. Memang seorang guru itu ada 4 kompetensi ya yang harus dipenuhi. 1 ya, kompetensinya pedagogik. Ya, seorang guru itu harus punya konsep mengajar, merancang, dia bisa mengajar dengan baik, itu pedagogik, kompetensinya itu. Makanya seorang guru itu harus sarjana, karena dianya harus punya kompetensi pedagogik. Ya, dia harus mendesain pembelajaran, merencanakan pembelajaran, ya, yang bermutu, menilai siswa. Nah, kemudian yang kedua kompetensi ini kepribadian. Ya, nah, kemudian kompetensi sosial, ya. Kemudian kompetensi profesional. Ya, seorang guru juga harus profesional ya, harus menguasai adaptasi dengan teknologi ya, mau belajar terus ya guru ya. Tantangannya yang sangat banyak. Nah, pendekatan juga sangat banyak. Intinya setiap jabatan ada pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ya. Baik. Pertama tadi ya kita berhadapan dengan siswa, kita mengetahui permasalahannya, apa yang menjadi masalah, juga kita adaptasi dengan teknologi seorang guru. Dan juga sekali yang perlu diingatkan, kalau kita siap menjadi seorang guru harus siap punya teladan yang baik ya, kompetensi sosial, harus punya komitmen yang tinggi ya. Nah, ini tantangan. Jadi waktu itu Pak Hendro sadar saya bukan sarjana SPD, saya sarjana teknik, tapi saya harus sadar bahwa saya seorang guru ditiru dan digugu. Tingkah laku saya akan dilihatin oleh siswa, ya, keteladanan kita, komitmen kita sebagai guru, ya, keteladanan, komitmen kita sebagai guru, nah, itu semua dilihat. Seorang guru tuh dilihat dari depan, belakang, atas oleh siswanya. Makanya mudah-mudahan lah apa
Yang jelas ada tantangan yang saya hadapi selama pengalaman menjadi guru, wali kelas, wakil. Nah, itu tetap mempengaruhi saya ketika saya ngambil kebijakan ya. Kebijakan ya, ketika saya tahu jadi apa sih yang menjadi kebutuhan guru ya. Misalnya sarana kan, pada saat saya mengajar tiba-tiba aduh ini laptopnya atau komputernya enggak ada. Jadi ketika saya jadi kepala sekolah, saya berusaha lah memenuhi memenuhi apa yang menjadi kebutuhan guru. Nah, apa yang menjadi kebutuhan siswa. Saya tahu. Ya, siswanya maunya kalau bisa sih belajar dengan senang, belajar di suasana gembira, senang, sarana lengkap. Ya, SMK Manggar ya kita akan terus berupaya lah untuk sarana dilengkapi, ya, suasana senang. Salah satunya SMK Manggar membawa HP, karena saya pikir kalau dibawa HP pasti sedih semua. Ya, jadi saya tidak ada masalah dengan HP, tapi memang perlu gunakan HP itu dengan bijak, ya. Nah, mudah-mudahan lah anak-anak SMK Manggar, saya lihat pertama-tama agak susah untuk menertibkan, tapi saya yakin ketika semua guru kompak dan siswanya sadar bahwa HP memang digunakan untuk pembelajaran, tidak ada masalah. Ini memang butuh proses. Iya, benar. Oke, baik Pak. Itu tadi cara Bapak mendidik ya Pak, dengan anak baik. Nah, Bapak ini kan seorang pemimpin yang berfokus pada kejuruan ya Pak. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang peran pendidikan di kejuruan di era modern ini? Iya, kalau kamu masuk SMK itu enggak salah, ya. Kenapa ya? Peran vokasi itu sangat sekali dibutuhkan sekali oleh negara, apalagi kita ini negara pengen menjadi negara maju. Kalau kita pengen menjadi negara maju itu vokasinya harus kuat, ya, skill, keterampilan. Jadi peran SMK itu ya di era modern ini waduh ya luar biasa ya. Ya, luar biasa pentingnya ya. Karena kita mau ingin menjadi negara maju akan dibutuhkan SMK yang terampil di semua bidang. Jadi Anda masuk ke SMK Manggar enggak salah sebenarnya, sangat tidak salah. Kenapa saya bilang kalau misalnya mohon maaf kita ketika selesai dari sekolah kita tidak ada dana, kita bisa bekerja karena Anda punya skill khusus ya. Nah, ketika ada dana Anda bisa kuliah ya. Jadi kalau ada bisnis kita bisa punya jiwa kewirausahaan ya, karena SMK itu kan BMW ya. Jadi kita punya filosofi BMW. Anak SMK bisa bekerja ya, bisa melanjutkan perguruan tinggi dan bisa berwirausaha. Ya, bahkan tiga-tiganya pun saya dorong seharusnya kita bisa laksanakan semua. Dan saya juga mau dorong ya anak-anak kita selesai dari SMK tuh kalau bisa kalau ada kesempatan kuliah lanjutkan kuliah. Karena ingat ya, kuliah itu bukan sekedar untuk cari uang, biar bisa untuk kerja, enggak. Tapi kuliah itu supaya wawasan. Wawasan kita, cara berpikir kita itu luas, beda dengan tidak kuliah. Jadi saya dorong besok anak-anak SMK nih kalau besok bekerja sambil kuliah. Ya, misalnya bekerjanya siang, kuliah bisa secara online. Benar. Ya, bahkan bisa berbisnis ya. Aduh, apalagi di YouTube itu ya. Ya banyak sekali ya yang bisa Anda kreativitas sehingga bisa menghasilkan uang. Dari Facebook, YouTube, TikTok ya. Tinggal apa? Kreativitas. Oke. Baik. Nah, jadi di SMK Negeri 1 Manggar ini kita sekolah yang berfokus pada kejuruan itu tidak hanya bisa kuliah, bisa kerja, tapi kita bisa menyimbangi dengan ada jurusan tersebut ya Pak. Nah, Bapak ini kan udah sebelumnya udah jadi guru, wali kelas, wakil kurikulum, sehingga menjadi seorang kepala sekolah. Nah,
apakah Bapak melihat adanya perubahan signifikan dalam kebutuhan dunia kerja yang mempengaruhi kurikulum SMK Negeri 1 Manggar ini kita, Pak? Ya, jadi memang SMK itu harus cepat beradaptasi. Iya. Ya. Ketika industri itu mengeluarkan produk-produk baru, SMK juga harus diberitahu. Iya. Jangan sampai industri mengeluarkan produk baru tapi tidak kerjasama dengan SMK. Jadi tidak nyambung. Apa yang dipelajarin di sekolah tidak nyambung dengan tuntutan dari dunia industri. Makanya saya sangat mendukung sekali kebijakan direktorat masalah link and match. Artinya SMK harus bekerja sama dengan dunia industri. Iya. Artinya kurikulum digodok bersama. Ya, ketika kurikulum digodok bersama, ya otomatis ya apa yang menjadi tuntutan dari industri, anak SMK tahu, ya. Jadi tidak ada alasan industri tidak menerima anak SMK. Orang yang ngajar dia kok di sekolah, ya kan? Ibaratnya kalau saya kasih contoh ya seperti pasangan suami istri lah ya. Ya. SMK sama industri itu kayak ilustrasinya ya seperti suami istri. Suami istri membesarkan anaknya. Ya anaknya kan pasti diterima, kan gitu ya. SMK Manggar kita bekerja sama kayak di kafe ya, kita bekerja sama dengan Winner ya di sini. Kan alumni kita banyak di Winner ya, nah, seperti itu. Ini contoh ya. Nah, kemudian bekerja sama dengan Yamaha ya. Ya anak-anak kita hampir 90% alumni Yamaha diterima kan. Nah, itu di Yamaha banyak, bahkan di Honda dan sebagainya. Demikian kita kerjasama dengan Suzuki ya, anak-anak kita juga ada terima di Suzuki. Nah, karena memang seperti Suzuki itu Tevanya setiap hari Kamis ke sini kan. Kamu kan tahu sendiri setiap hari Kamis Tevanya industri datang ke SMK Manggar servis berkala. Jadi mobil-mobil yang ada di Belitung Timur merek Suzuki itu tidak perlu ke Tanjung Pandan. Jadi dianya bisa servisnya di SMK Manggar. Teva kita udah datang itu setiap hari Kamis. Oh begitu. Ya, baik, jadi okay. Nah, kalau boleh tahu Pak, prinsip yang Bapak pegang dalam membangun karakter siswa agar mereka siap menghadapi dunia kerja itu apa Pak? Dan tantangan globalnya Pak? Kalau bicara prinsip ini SMK Manggar dimanapun Bapak berada nih sebenarnya ada filosofi ya. Filosofi saya nih atau prinsip itu adalah nah sekarang kesempatan saya ngasih tahu ke Anda. Pak Hendro ngikut Jambore ya. Jambore GTK hebat. Ya. Itu nanti tingkat nasionalnya di Hari Guru nanti di bulan November. Doakan ya. Iya. Jadi, semoga lancar ya Pak. Jadi Pak Hendro membuat the big practice ya. Selama Pak Hendro di SMK Manggar, filosofinya ya bahwa saya judulnya kemarin saya beri judul ini sudah ada di YouTube sudah ya. Di like saja ya. Iya, baik. Ya, jadi Jambore GTK ini dilombakan 2024. Judulnya adalah membangun sekolah pintar, sukses dan berkah di era digital. Iya baik. Nah itu filosofinya ya. Jadi Pak Hendro berharap tuh anak-anak SMK Manggar tuh menjadi anak-anak yang pintar. Pintar tuh kepanjangan apa? Pelajar yang menekankan inovasi. Pintar ya. Pelajar, inovasi, tangguh. Makanya Pak Hendro juga kasih ajarkan TNI setiap hari Rabu gerakan Rabu Ketarunaan Semesta. Itu supaya anak kita menjadi anak yang tangguh ya. Jadi jangan loyo ya. Nah, jadi perusahaan tuh pengin anak-anak kita tuh anak-anak yang tangguh. Jadi penekanannya inovasi, tangguh, pintar ya. Adaptif ya. Adaptif itu artinya cepat beradaptasi terhadap perubahan. Ini zaman digital. Ya, tangguh, adaptasi dan harmoni. Yang pintar realistis ya. Jadi realistis. Nah itu, jadi itu filosofinya tadi sebenarnya pertama
pintar, sukses. Sukses tuh menekankan fokus kepada S itu siswa itu harus unggul. Saya berharap anak-anak SMK Manggar tuh unggul. Siswa yang unggul, sukses, kreatif, ya. Kemudian sukses, adaptif, sukses, ya. Kemudian S-nya sukses, ya. Nah, kemudian berkah, ya. Nah, berkah itu apa? B-nya berkarakter. Nah, anak-anak kita harus anak-anak yang berkarakter. E-nya etika, berkah. R-nya religius, makanya setiap hari Selasa ada budaya kita. Apa hari Selasa itu? Apa namanya itu? Giat apa? Giat serius. Nah, religius. Ya, giat serius kan yang kita laksanakan kegiatan Selasa religius. Ya, itu kan? Nah, itu. Jadi anak SMK Manggar harus punya filosofi yang pertama menjadi anak yang pintar, anak yang sukses, dan anak yang berkah. Ya, ada religius, adaptif, harmoni, saling rukun satu dengan yang lain. Oke, gitu. Luar biasa sih Pak. Pak, dengar-dengar di SMK Negeri 1 Manggar kita ada gebiar ya Pak? Ya, gebiar ya. Mengadakan gebiar. Ya, jadi gebiar ini kita itu tiap tahun ya. Kita bersyukur 2023 kemarin kita sukses ya. Nah, mudah-mudahan 2024 ini lebih sukses lagi ya. Lebih baik lebih lagi. Sukses, lebih meriah lagi. Memang betul ya, rencananya di tanggal kalau Tuhan izinkan dan semua bisa berjalan dengan aman dan lancar itu 20 dan 21 November 2024 itu ada rencana ya gebiar ya. Masih ada waktu sebulan untuk mempersiapkan diri. Iya benar-benar. Nah, makna dari acara gebiar ini tuh apa Pak? Kalau boleh tahu? Yang jelas ini adalah menjadi program unggulan kita. Program unggulan kita bahwa setiap tahun kita adakan gebiar. Gebiar ini untuk apa Pak? Yang jelas ini adalah wadah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita punya program yang meriah ya, yang berkesan harapannya ya. Ini tujuannya untuk menggali atau apa ya? Untuk Anda tampil lah. Iya. Artinya apa yang Anda dapat selama di SMK itu silakan Anda tunjukkan kepada orang tua, masyarakat ya. Inovasinya seperti apa? Temanya sudah saya tetapkan, temanya itu saya tetapkan sudah inovasi dan kreativitas SMK Negeri 1 Manggar ke-18 ya. Jadi sekaligus bahasanya karena ini tiap tahun memang sebenarnya ulang tahun SMK Manggar itu sebenarnya bukan di bulan November ya. Di bulan Agustus ya. Tetapi yang penting kan masih dalam rangka setahun ini ya. Jadi kemarin kita ulurkan. Jadi menjadi hal yang rutin ya. Kita laksanakan gebiar ini ya. Tidak lain dan tidak bukan itu adalah sebagai wadah untuk Anda unjuklah, Anda tampil di depan orang ramai untuk branding sekolah kita ya, sehingga nama sekolah kita makin baik ya. Ada di situ apa yang mau ditanamkan tuh jiwa gotong royongnya, percaya diri. Ada timnya ya, karena gebiar ini banyak sekali ya, ada job fair lah, nanti ada basar lah, ada donor darah lah, ada lomba-lomba, banyak sekali. Nanti ditunggu saja. Iya itu saya lihat Pak ada persiapan dari ekstrakurikuler kita. Misalnya kayak ada marching band ya Pak. Oh ya, ya. Jadi untuk gebiar tahun ini ada tambahan ya. Kalau tahun lalu, kalau job fair itu udah pasti ya. Kalau job fair itu tujuannya untuk apa? Saya tanya, tahu ke? Apa itu job fair? Belum tahu sih Pak. Iya. Ini harus tahu ya. Jadi job fair itu artinya kita menyediakan stand-stand. Nanti kita undang perusahaan-perusahaan yang ada di Beltim. Kita kerjasama dengan dinas tenaga kerja. Kita hadirkan di sini termasuk semua mitra industri kita. Ya,
harapannya apa? Di situ nanti mereka menyediakan lowongan kerja. Sehingga nanti alumni kita yang belum dapat kerja bisa hadir. Mudah-mudahan dia dapat kerja nanti. Itu job fair-nya. Ya, jadi mitra-mitra kita semua, demikian juga semua industri yang ada di Beltin kita undang di sini untuk membuka stand. Kita akan di stand ya. Kemudian itu mudah-mudahan berguna untuk alumni-alumni ataupun siapa saja lah yang ingin mencari pekerjaan. Di situ ada wawancara, ya. Mungkin kamu nanti bisa wawancara ngobrol-ngobrol di situ ya dengan perusahaan itu kan. Kalau masuk ke situ syaratnya apa sih? Nah, kan bisa ngobrol. Itu kesempatan ya. Event ini mari kita gunakan kesempatan untuk semua warga SMK, ada job fair, silakan itu untuk wawancara. Jadi Anda tahu nanti masih kelas 10 kan? Itu kesempatan nanti kenalan dengan industri-industri. Baik. Bazar itu penting sekali, bazar supaya ada jiwa entrepreneurnya. Ya. Jadi nanti bazar itu bagaimana Anda membuat produk, kemudian Anda bagaimana menjualnya. Ya. Jadi itu diharapkan itu jiwa entrepreneurnya berjalan. Ya, dengan adanya bazar ya. Mudah-mudahan nanti semua paguyuban kelas mendukung ya. Jadi nanti bazar ada juga yang tadi Anda bilang tadi merchant band. Ya, kita juga ada. Tahun lalu kita sukses ya untuk ini baris kreasi. Itu yang dari Paskib ya, Pak? Ya, baris kreasi itu tingkat SMP. Ya, baris kreasi itu baris indah lah. Formasi yang indah. Baik. Itu seru kemarin. Memang mohon maaf sih mungkin hadiahnya tidak gede tapi semangatnya luar biasa kemarin ya. Tapi ya itulah kita harus cari sponsor ini yang banyak nih. Nah, ini tugas cari sponsor, mudah-mudahan bantu doa ya. Mungkin mudah-mudahan sponsornya banyak memberi hadiah sehingga hadiahnya lebih besar dari tahun lalu ya. Memang di brosur-brosur saya sembunyikan lah ininya besaran angkanya berapa, tapi yang jelas ada sertifikat, ada piala dan uang pembinaan. Besarnya kita usahakan lebih besar dari tahun lalu misalnya. Ya mohon doanya, mudah-mudahan sponsor-sponsor banyak mendukung kegiatan kita ya. Oke. Nah, terakhir nih Pak, harapan dan pesan ke depannya untuk SMK Negeri 1 Manggar ini itu apa, Pak? Ya, harapannya SMK Manggar ya terus jangan jenuh-jenuhnya untuk berinovasi, pesan Bapak ya. Jangan jenuh-jenuhnya untuk kreatif. Dan jangan jenuh-jenuhnya untuk terus beradaptasi dengan kemajuan zaman. Nah, seperti ini kita podcast ini salah satu bentuk bahwa kita terus beradaptasi maju. Jangan puas, harus terus belajar sepanjang hayat. Informasi sangat luas, benar? Anda mau belajar apa saja sih di YouTube, benar nggak? Informasi sekarang tidak hanya sumber belajar, bukan hanya guru, tetapi sumber belajar sangat luas. Harapan saya, mudah-mudahan dengan adanya Gebiar ini nanti ke depan, ini anak-anak kita makin kreatif dan branding SMK Manggar makin terkenal. Dan mudah-mudahan hasil akhirnya ya semakin mencetak anak-anak yang berguna untuk nusa dan bangsa. Amin. Baik, Pak. Nah, terima kasih ya Pak udah menyempatkan datang untuk ke podcast kita. Nah, tadi itu luar biasa ya Pak, dari Bapak ceritakan pengalaman Bapak sehingga menjadi seorang kepala sekolah. Nah, baik Pak, terima kasih. Semoga Bapak sehat-sehat terus ya Pak. Ya, amin. Nah, harapan saya, semoga podcast SMK Negeri 1 Manggar makin viral. Ya. Pak, sebelum kita tutup, kita boleh yel SMK gak? Oh, boleh. Itu yang dipimpin oleh Bapak. Boleh ya. Baik, para pemirsa, kami punya yel ya, yang menjadi yang menjadi filosofi kami yang membuat kami semangat ya. Baik. Oke, siap? Oke, siap. SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri 1 Manggar bisa hebat. Maju. Yes.
Wah, seru sekali ya bahasan kita di episode kali ini bersama Kepala SMK Negeri 1 Manggar, Pak Triodo Hendro Sasongko, Sarjana Teknik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga obrolan kali ini membawa inspirasi dan semangat baru untuk kalian semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan seperti biasa, found the joy and enjoy.